Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami melepas peserta Pawai Paskah Kabupaten Kupang di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Karena Pawai. Tema Paskah tahun ini adalah damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Pertanyaannya, kenapa keluarga menjadi penekanan penting? Dalam bahasa teologi itu disepakati konsepnya adalah Ecclesia Domestica. Kenapa? Karena perayaan Paskah itu sering dipahami sebagai sebuah perayaan kegembiraan. Dan kegembiraan itu diekspresikan dengan banyak cara, salah satunya lewat pawai. Tapi ada bagian dari perayaan yang seringkali orang lupakan, bahwa Paskah itu juga butuh semacam kontemplasi, sebuah permenungan kuat. Bagaimana kita menghayati kebangkitan Kristus dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia berdosa itu. Nah, ruang kontemplasi itu sebenarnya lebih banyak, kalau kita jujur, itu ada di dalam keluarga. Dalam keluarga itu ada satu area yang kita semua pasti ada di situ. Kita boleh berpisah kamar tidur. Suami istri bisa marah, istri bisa tidur di lain, suami di lain. Tetapi ada satu area yang tidak bisa kita buang, yaitu namanya meja makan. Semua akan duduk, karena ini menyangkut perut, Papa. Semua akan duduk sama-sama di situ. Di meja makan, kalau kita hayati baik-baik, tidak ada menu perbedaan. Semua makan sama, duduk di kursi yang sama, ada di meja yang sama. Berarti ada pesan tentang kesetaraan. Kalau kita bicara tentang Ecclesia Domestica, maka Paskah tahun ini meminta kita untuk bergerak dalam kesetaraan. Kenapa kesetaraan penting? Kemarin kita merayakan Hari Kartini. Bagaimana perjuangan kaum perempuan. Kesetaraan itu penting manakala kita melihat manusia itu sebagai bagian dari kita. Bahkan dalam perbedaan pun kita merayakan itu. Kesetaraan ini adalah spirit yang harus dibangun terus. Seorang teolog ortodoks, Miroslav Volf, saya membaca bukunya, judulnya adalah Exclusion and Embers. Apa itu exclusion? Harfiahnya adalah pengecualian, tapi exclusion itu maksudnya adalah sikap kehidupan yang menutup diri, membentengi diri, jauh dari orang lain. Dia bilang jalan ini akan membuat manusia itu tidak mengalami arti hakikat kemanusiaan. Dia menawarkan jalan lain yang disebut embers. Embers itu adalah pelukan. Bahwa manusia siapapun kita butuh pelukan dalam hidup ini. Sama seperti Kristus menjumpai para murid, tidak datang dengan agenda luka, membawa luka, tapi tidak datang dengan agenda luka, tetapi dia datang dengan agenda rekonsiliasi dan pengampunan, sebagai tanda bahwa dia siap memeluk mereka meski mereka melukai. Semangat kesetaraan ini harus dibangun. Saya tahu Pak Bupati dan Ibu bergumul hebat, karena kita tahu Kabupaten Kupang juga bergumul juga dengan soal stunting, ada kemiskinan ekstrim. Kita juga bergumul dengan serius tentang kualitas pendidikan kita. Kita juga bergumul serius dengan berbagai soal-soal sosial yang menjadi agenda penting bagi kita. Spirit Paskah harus menguatkan kita. Kesetaraan, memandang mereka seperti cara Tuhan melihat mereka, supaya kita mampu membawa pesan Paskah. Pak Bupati dan Ibu Bupati secara khusus, waktu didaulat untuk membawa suara gembala, saya merasa bangga. Pertama, ini bukan kegiatan sinode kami, tetapi luar biasa kami didaulat untuk ada sama-sama. Saya baru ketemu Bupati yang bikin kegiatan agama dengan ini, dan ini baru terjadi di Kabupaten Kupang. Saya boleh jujur sedikit, Romo, kawan-kawan yang lain, saya minta maaf. Kalau menurut data kami, warga Gimi itu sudah ada 2,2 juta.
Jumlah pemilih kami itu 1.064.000. Tapi orang Gemit itu kan susah bersatu. Kalau orang Gemit bersatu, pada hari itu juga Tuhan Yesus datang. Itu logika yang saya bangun. Tetapi saya lihat kedewasaan iman orang Gemit. Orang Gemit itu dia merayakan perbedaan. Dia tidak peduli soal dia besar atau kecil, tapi siapa berkualitas dia dukung untuk bisa menjadi yang terbaik bagi yang lain. Bapak Yos, dari hati yang paling dalam, kami pimpinan Gemit mau katakan, Bapak salah satu pimpinan Gemit, pimpinan Bupati Gemit, mohon maaf, memang Bapak Bupati Kabupaten Gubang, kami merasa Bapak kebagian jelas dengan Mama Arum ini dekat sekali dengan kami, sehingga itu jaga itu, soalnya semua dapat kesempatan. Dan ini tanda kolaborasi siap jalan, Gemit siap bekerja sama dengan Kabupaten Kupang untuk semua rencana besar, semua agenda besar, agenda nasional, agenda daerah. Gemit siap tanam kaki, kasih diri yang terbaik demi kebaikan masyarakat kabupaten. Jadi kalau ada ketua kelas yang nakal-nakal, Bapak staf saya, nanti kami bawa mereka dalam nasar dan doa khusus. Terakhir, saya hanya mau kasih tahu terakhir. Ini terakhir. Saya bikin refleksi begini. Kalau betul jujur baik-baik baca Injil, Alkitab, sebenarnya Paskah ini dirayakan oleh 4 kelompok. Kelompok pertama yang merayakan Paskah itu namanya pimpinan agama. Saya dengan Rom dan kita yang lain. Waktu itu, tapi waktu Punama belum ketua sinode dengan pastor paroki belum. Mereka merayakan Paskah, tapi dengan cara mereka mengorbankan Yesus. Mereka pakai legitimasi agama, dan legitimasi agama itu tidak memberi nilai bagi kehidupan. Justru kita menemukan Paskah dirayakan dengan penyelewengan nilai-nilai moral dan luhur. Kelompok kedua ini yang disebut dengan kelompok pemerintah Romawi. Mereka juga merayakan Paskah, tetapi mereka merayakan Paskah dengan cara mengikuti apa kata publik. Kalau orang bilang salibkan dia, ya kita salibkan dia. Jadi ini hanya demi kata menyenangkan banyak orang, maka sekalipun dia benar, hukum diputar balik, yang penting orang banyak senang. Kelompok ketiga itu namanya oklos. Dalam bahasa Yunani, oklos itu artinya orang banyak. Orang banyak ini unik. Waktu Yesus mau masuk Yerusalem, mereka buka baju, taruh ranting-ranting baju. Dong bilang, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana. Tapi begitu orang salibkan Yesus, donjo yang bataria, salibkan dia. Ini dirayakan oleh kelompok ikut arus. Yang penting dong ada, dong ikut. Habis menyanyi lagu Tuhan Yesus, donjo tripping, donjo menyanyi cinta satu malam. Maka Paskah dan cinta berdekat luar biasa. Kelompok-kelompok ini sen pusing, yang penting senang. Habis Paskah, kotoran di mana-mana, sampah dosen pusing. Memangnya gue pikirin, itu sudah pengumum soal. Ini kelompok ketiga. Kelompok keempat ini namanya para perempuan. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani untuk para perempuan itu adalah theoreo. Theoreo itu artinya melihat. Dari semua prosesi mulai dari penderitaan, penangkapan, penghakiman, penderitaan, di peristiwa salib, kematian sampai kepada kebangkitan, perempuan itu selalu melihat dan selalu terdepan. Kenapa mereka bisa melihat? Theoreo itu artinya melihat dengan saksama. Tapi kenapa sampai mereka bisa menjadi orang-orang tangguh para perempuan itu? Karena mereka berubah dari theoreo menjadi Theodora. Theodora itu artinya pemberian dari Tuhan, hadiah dari Tuhan. Tapi kalau orang kasih kita sesuatu hadiah, maka kita dapat itu hadiah, kan kita bukan hanya lihat hadiahnya, kan kita juga mesti ingat siapa yang kasih itu hadiah. Iya kan? Saudara, kan tidak mungkin begitu. Istri-istri kalau dapat doi dari suami, kan tidak harus lihat uangnya saja kan.
mesti lihat bahwa suami saya luar biasa. Jangan pakai prinsip bahwa uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Itu kecelakaan. Jadi bukan hanya hadiah, tetapi juga melihat siapa pemberi hadiah. Dari Theoreo mereka berubah menjadi Theodora. Artinya apa? Mereka melihat Tuhan. Paskah hanya bisa dirayakan oleh mereka yang melihat Tuhan. Selamat melihat Tuhan. Selamat berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus dimuliakan. Kabupaten Kupang menuju kemuliaan emas untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Salam Paskah.